Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19, termasuk negara kita, Republik Indonesia. COVID-19 atau virus corona. Virus corona itu sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan begitu cepat. Karena memang virus ini masih tergolong baru dan vaksin juga belum ditemukan. Bahkan saat ini, vaksin masih dalam tahap pengujian. Di negara kita sendiri sudah cukup banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, physical distancing atau menjaga jarak, work from home, di mana semua kegiatan seperti bekerja dan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan pemerintah juga selalu menganjurkan untuk selalu rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah, tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Karena semakin menyebarnya COVID-19, maka semakin banyak pula yang akan menderita. Di Indonesia sendiri sudah banyak sektor yang mengalami dampak dari COVID-19 ini, tak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya batasan melakukan kegiatan di luar rumah dan karantina mandiri, mengakibatkan banyak pebisnis mengalami kesulitan. Beberapa mengalami peningkatan, namun banyak juga yang mengalami penurunan. Maka dari itu, pebisnis harus lebih meningkatkan upaya atau strategi marketing untuk tetap bertahan di masa pandemik seperti sekarang ini. Dengan cara apa sebaiknya pebisnis meningkatkan strategi marketing? Berikut adalah strategi yang bisa diterapkan untuk memasarkan produk atau layanan di tengah masa pandemik seperti sekarang ini. 1. Jangan hanya berjualan tetapi juga tunjukkan dukungan. Biasanya, kebanyakan pebisnis akan berpikir seperti, bagaimana ya agar produk terjual lebih banyak lagi? Daripada berpikir seperti itu, coba berpikir seperti, bagaimana ya agar bisnis saya dapat mendukung pelanggan di tengah masa pandemik seperti sekarang ini? Jadi, jangan hanya berfokus pada keuntungan di situasi sulit saat ini, karena belum tentu menguntungkan pada bisnis Anda. Coba sekali-sekali untuk menawarkan layanan atau produk Anda ke pelanggan yang membutuhkan bantuan. 2. Gunakan kata kunci dan topik yang tepat untuk penargetan yang tepat. Virus corona merupakan berita besar, jadi wajar jika banyak orang yang membicarakannya. Bahkan saat ini tak sedikit orang yang mencoba mencari tahu sendiri apa itu virus corona, dan biasanya mereka juga mulai mencari tahu produk ataupun layanan untuk melindunginya dari virus tersebut. Hal ini menghadirkan peluang bagi beberapa sektor bisnis seperti layanan kesehatan, produk medis, makanan, minuman, ataupun kebutuhan lainnya. Dengan begitu, Anda dapat mengelompokkan kata kunci ataupun topik yang mereka minati agar bisnis Anda dapat memberikan konten yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. 3. Tingkatkan aplikasi dan konten online. Jika bisnis Anda memiliki aplikasi, Anda bisa memaksimalkan fitur dari aplikasi Anda. Fitur tersebut bisa berupa fitur lama ataupun fitur baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Contohnya aplikasi yang sudah tidak asing lagi, yaitu Grab dan juga Gojek. Aplikasi ini menawarkan layanan-layanan yang menarik yang bisa digunakan dan juga sesuai dengan kebutuhan seperti kondisi dan situasi seperti sekarang ini. 4. Pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan. Di situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pastinya pelanggan akan lebih berhati-hati saat membeli suatu produk. Oleh karena itu, saat mempromosikan produk yang Anda jual, sebaiknya Anda juga memperlihatkan pula bagaimana Anda menjamin produk Anda aman hingga sampai ke tangan pelanggan. Hal ini akan membantu mereka semakin percaya bahwa Anda memang meminimalkan segala resiko penularan COVID-19.
5. Berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Jika sewaktu-waktu bisnis Anda mengalami kesulitan, seperti penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, ataupun masalah lainnya, Anda bisa menginformasikan hal-hal tersebut ke pelanggan Anda. Berikan informasi perkiraan waktu pengiriman, beri alasan kenapa produk bisa sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu kendala yang sedang Anda alami. Dengan begitu, pelanggan akan dapat kepastian dan Anda dapat menginformasikan ataupun menjawab keluhan pelanggan Anda di berbagai platform informasi, baik melalui website, email, media sosial, push notification, maupun pesan dalam aplikasi. Pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan Anda tetap bertahan pada bisnis Anda. 6. Targetkan pelanggan setia. Daripada berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru, akan lebih baik jika tetap mempertahankan pelanggan yang pernah bertransaksi dengan Anda. Biasanya, pelanggan setia akan lebih percaya pada produk-produk yang Anda hasilkan. Dan jika sewaktu-waktu bisnis Anda mengalami kendala atau keterlambatan produksi, pelanggan setia juga akan mengerti dan memahami kondisi Anda saat itu. Kesimpulannya, mulai tentukan strategi marketing mana yang cocok dan yang diperlukan oleh bisnis Anda, supaya produk atau layanan yang Anda tawarkan tetap laku atau bahkan lebih laku di pasaran. Tetapi, Anda juga harus memperhatikan keuangan bisnis Anda agar strategi yang Anda pilih dan Anda lakukan sesuai dengan kondisi keuangan Anda saat ini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.